Shalom Bapak Ibu Tuhan, selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ia naik ke sorga untuk mempersiapkan tempat bagi setiap kita semua. Dan tidak hanya itu, ia memberkati setiap kita semua. Saya berdoa, biarlah setiap kehidupan kita ada dalam anugerah dan juga berkat Tuhan yang tidak terbatas. Ya Bapak Ibu, ya saya berdoa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat. Ya kita akan kembali belajar dalam minggu ini masih dengan tema God is atau Tuhan adalah. Minggu lalu kita belajar tentang God is mercy atau Tuhan adalah yang berbelas kasihan. Ia tidak pernah marah kepada kita, tapi ia selalu melimpahkan belas kasihannya dalam kehidupan kita. Nah, beberapa hari yang lalu kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ya, lalu 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus, yaitu minggu depan, kita akan memperingati hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan untuk setiap kita semua sebagai seorang menolong. Nah, hari ini tema saya adalah God is immutable, ya, atau Tuhan adalah Tuhan yang kekal. Nah, Tuhan yang kekal, Bapak Ibu, Tuhan yang tidak berubah, Tuhan yang tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tetap sama, hikmatnya tetap sama, penyertaannya tetap sama, anugerahnya tetap sama, dan tidak bisa digantikan oleh waktu. Ya, terkadang orang berpikir, ya orang itu dulu pintar, tetapi semakin hari waktu berjalan perlahan-lahan semakin tua, faktor U mulai pikun dan sebagainya. Nah, Tuhan tidak demikian. Ya, Tuhan adalah Tuhan yang kekal, Tuhan yang tetap sama. Kuasanya sama, kasihnya kepada setiap kita sama, anugerahnya sama. Yang percaya katakan amin. Nah, untuk mengingatkan ini dengan hari kenaikan Tuhan Yesus, mari sama-sama kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai dengan 11. Apakah benar bahwa Tuhan itu benar-benar bangkit dan naik ke sorga? Ya, nah Bapak Ibu kalau belajar tentang hukum, bahwa sebuah peristiwa akan dikatakan sah atau benar apabila ada dua minimal, ya, dua saksi. Nah, kenaikan Tuhan Yesus apakah cuma satu saksi? Tidak, tetapi banyak. Perhatikan Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Kata mereka berarti jamak, ada beberapa orang di sana. Dan awan menutupnya, Shekinah glory, awan kemuliaan, menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dengan mereka. Perhatikan ayat yang ke-11 berkata seperti ini. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea. Ya Bapak Ibu coba renungkan baik-baik. Mengapa kedua orang tua ini mengatakan hai orang-orang Galilea? Bukan hai kamu Petrus, hai kamu Yohanes, tapi hai orang-orang Galilea. Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi kenaikannya disaksikan oleh banyak orang, Bapak Ibu. Membuktikan bahwa ini bukan hanya isapan jempol, tetapi ia benar-benar naik untuk menyiapkan bagi kita sebuah tempat di kerajaan sorga nanti. Dan tidak hanya itu saja, supaya seorang penolong yaitu Roh Kudus itu dapat bersama-sama dengan kita sebagai seorang penolong, orang yang selalu menghibur dan pribadi yang selalu mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Nah, tidak hanya itu, kitab Ibrani 13 ayat 8 mengklaim juga bahwa kuasa Tuhan tidak berubah. Dia adalah Tuhan yang kekal. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kalau dulu yang namanya Yusuf ditolong Tuhan dan dipromosikan Tuhan, saya percaya Bapak Ibu pun akan dipromosikan Tuhan. Kalau kita melihat bahwa Daud dipromosikan Tuhan, dia tetap sama. Dia juga dapat mempromosikan Bapak Ibu dan saya. Ya, kalau Tuhan memakai Saulus menjadi Paulus, orang yang benar-benar benci kepada Tuhan, tetapi tiba-tiba dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengenal Tuhan. Tuhan pun bisa memakai setiap kita semua. Karena itu Bapak Ibu, dia tidak berubah. Kuasanya tetap sama. Nah, hari ini kita akan belajar Bapak Ibu paling nggak ada 3 poin yang menyatakan kekekalan Tuhan. Ya, nah, yuk kita pelajari kekekalan Tuhan ini
dari peristiwa klimaks daripada karya penebusan Kristus. Ya, kenaikan Yesus ke surga adalah puncak dari karya penebusannya. Tanpa kenaikannya, orang-orang dapat ragu-ragu. Tetapi karena ia naik dan ia kembali kepada Bapa, sehingga kita mendapatkan sebuah kepastian bahwa memang dia berasal dari atas dan akan kembali ke atas. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 7-8 ini adalah ayat terakhir bagaimana Yesus berbicara sebelum ia naik ke sorga. Dikatakan seperti ini, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditentukan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang pertama, Bapak perhatikan ayat 7. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Poin pertama, bahwa kekekalan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh waktu. Ya, karena Ia yang punya waktu. Ya, kekekalan Tuhan itu karena Tuhanlah yang menciptakan waktu, Ia yang mempunyai waktu. Karena itu dikatakan kairos. Kairos itu waktu Tuhan. Manusia memiliki waktu masa kemarin, hari ini, dan masa depan. Ya, yang lalu, sekarang, dan nanti yang terjadi. Tetapi Tuhan melihat waktu itu seperti sebuah gambaran. Dia tahu mana yang awal, dia tahu mana yang tengah, dia tahu mana yang akhir. Dia tahu, dia sudah menyiapkan segala sesuatunya. Karena itu Bapak Ibu jangan katakan terlambat. Tuhan, kenapa engkau terlambat menolongku? Bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Ya, bayangkan Bapak Ibu, dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru itu terselang berapa tahun. Tetapi nubuat tentang kelahirannya, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, bahkan tentang kenaikannya ke sorga sudah dinubuatkan di perjanjian lama. Bahkan sebelum Yesus lahir. Oke, dan di dalam perjanjian lama kelahirannya, Yesaya 9 ayat 6 sudah dinubuatkan. Ya, akan lahir bagimu seorang anak yang akan disebut dengan penasihat ajaib, Bapa yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, apakah Yesus sudah lahir? Belum. Tapi sudah dinubuatkan. Ya, dan kematiannya memang sudah dinubuatkan. Bayangkan, seorang anak yang belum lahir, tapi dinubuatkan bahwa dia akan mati untuk menebus dosa kita. Bukankah, ya Yesaya 53 ayat 5 kurang lebih bunyinya, bukankah dosa kita, penyakit kita lah yang ditanggung. Ya, penyakit kita yang ditanggung. Tidak ada satupun yang dapat diselamatkan kecuali semata-mata oleh karena anugerah. Ya, kebangkitannya, Hosea 6 ayat yang kedua Bapak Ibu baca, karena waktu Bapak Ibu ya, kitab Yesaya dan kitab Hosea ya ada jarak waktu yang cukup besar. Tetapi dinubuatkan kepada satu, yaitu Kristus. Ya, kenaikannya, Mazmur Daud 68 ayat 18 sudah dinubuatkan. Sebelum semuanya di perjanjian baru terjadi, sudah dinubuatkan di perjanjian lama. Ya, ini menyatakan apa? Menyatakan bahwa dia Tuhan yang kekal. Sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Bahkan Yohanes 1 mengatakan bahwa segala sesuatu terjadi karena dia. Ya, dan oleh karena dia. Karena itu Bapak Ibu dalam Tuhan, saya kasih kata-kata ya dari Greg Laurie berkata seperti, ketika kita menunggu Allah kita harus ingat bahwa dalam kasusnya penundaan tidak pernah berarti penolakan. Kadang-kadang itu hanya berarti tunggu. Allah memiliki rencana terbaik untuk kita dan Dia tahu kapan waktu yang tepat untuk mewujudkan. Wow, Dia yang punya waktu dan Dia tahu yang terbaik. Ya, karena itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, teman-teman semuanya sedang melihat tayangan ini. Kalau engkau sedang mengalami masalah yang engkau mengatakan bahwa aku nggak kuat, saya percaya dan saya yakin bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Lazarus mati seolah-olah sudah tidak mungkin, tetapi dia bangkit, dibangkitkan oleh Tuhan. Bahkan Yesus sendiri sengaja tinggal untuk apa? Supaya setiap kita, perhatikan Bapak Ibu, belajar percaya. Dalam Tuhan kita percaya bahwa segala sesuatu terjadi ya seizin Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua secara cepat ya, yang pertama dari bahwa kekekalannya tidak dapat dibatasi oleh waktu. Kekekalannya ini menunjukkan dan memberikan kita kuasa. Ayat 8 mengatakan tetapi kamu akan menerima kuasa, akan, karena belum pada saat itu, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah,
Hari ini Bapak Ibu dan saya yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, saya percaya engkau memiliki Roh Kudus. Dan di saat engkau memiliki Roh Kudus, maka engkau dan saya menerima kuasa. Yang percaya katakan amin. Nah, kuasa ini ada di dalam kita. Kata kuasa diambil dari kata dunamis, ya. Kalau Bapak Ibu tahu asal kata dinamit gitu ya, yang begitu kecil tetapi memiliki daya ledakan yang luar biasa. Bukan casingnya, tapi dalamnya memiliki kuasa yang besar. Demikian juga kita hubungkan dengan Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak, ya, jauh lebih besar dari apa yang engkau bayangkan, yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam. Jadi bukan kita, tapi di saat kita mengandalkan Tuhan, kita memiliki kuasa yang luar biasa. Nah, saya percaya Bapak Ibu, identitasmu bukan daripada orang lain, tapi identitasmu berasal daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Karena itu Bapak Ibu, ya saya percaya bahwa kebangkitannya, kenaikannya ke surga menyatakan bahwa dia kekal, tidak dapat dibatasi oleh waktu, dan dia naik ke surga untuk memberikan seorang penolong dan untuk memberikan kuasa, supaya kuasa di dalam Kristus juga bekerja di dalam kita. Sehingga saya percaya, kita Markus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Karena itu 2 Korintus 1 ayat 20 berkata, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji. Kristus adalah ya bagi semua janji. Jadi semua janji ini, di saat kita memiliki Kristus, kita katakan ya, yes, di dalam Kristus. Ya, Allah, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Kenaikannya adalah bukti bahwa kuasanya melebihi segala sesuatu, dan Dia memberikan kuasa itu kepada umatnya untuk mengubah dunia ini. Yang ketiga, yang terakhir, kekekalannya juga memberikan janji yang pasti. Ya, kenaikannya dia ke surga untuk menggenapi janjinya. Ya, setiap janji yang diberitakan dalam firman Tuhan pasti digenapi. Kenapa? Karena dia Tuhan yang menepati janji dan ia tidak bisa menyangkali apa yang sudah ia katakan. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11 tadi sudah kita baca. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ya, sebagai penutup saya katakan seperti ini. Dalam kenaikannya Kristus mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan abadi bukanlah sekedar mimpi, melainkan realitas yang dapat diwarisi setiap orang yang percaya. Ya, dialah Tuhan yang kekal. Dialah Tuhan yang datang ke dalam dunia. Yesus Kristus adalah kekal. Ya, anugerahnya kekal, anugerahnya tidak berubah. Ya, hikmatnya kekal, hikmatnya tetap sama, tidak berubah. Kebenarannya kekal, kasihnya kekal, karyanya kekal. Bahkan kematiannya di atas kayu salib tidak mengubah kekekalannya. Ya, kenaikannya Tuhan tidak mengubah kekekalan, tapi semuanya itu adalah penggenapan dari karya kekekalannya. Dia harus naik ke surga untuk menyiapkan Tuhan. Nah, saya berdoa Bapak Ibu dalam Tuhan. Biarlah setiap kita semuanya oleh Roh Kudus, ya, kita ingatkan kembali. Kita mengingat bahwa Dia Tuhan yang kekal. Dia Tuhan yang berkuasa. Kalau Bapak Ibu setuju dan Bapak Ibu amin, ya saya percaya itu bukan karena kuat dan gagah, tapi karena karya Roh Kudus yang bekerja di dalam. Tuhan, aku berdoa untuk setiap mereka yang sedang melihat tayangan. Engkau jamah satu persatu Tuhan. Biarlah setiap kami diingatkan kembali bahwa Engkaulah yang punya waktu. Kami tidak berhak mengatur kapan waktu yang terbaik, tapi kami tahu dan yakin bahwa Engkau tahu yang terbaik dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap mereka yang sakit Engkau sembuhkan, mereka yang lemah Engkau kuatkan, mereka yang sedang menanti jawaban-Mu, biarlah mereka terus belajar percaya. Sebab kami percaya di saat kami percaya kepada Engkau, kami memegang janji-Mu, ya, dan kami tidak bimbang, kami tidak ragu. Disitulah Engkau akan menyatakan kuasa. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus.